Jadi ketawa-ketawa orang penerima uang suap itu kayak, oh ya senyum aja dulu Tuhan. Hai guys, itu bersama Bang Boy. Oh my god. Ih, ngeri, 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 ngeri. Memang buzzer bayaran untuk menyerang pemerintah itu nyata guys. Nyata ngeri. Ngeri. Sampai sasarannya itu yaitu Prabowo. Ini benar-benar Prabowo ini. Tapi kita nggak mau menyentuh mahasiswa. Bagi kita, mahasiswa-mahasiswa, entah itu BEM itu sampah tai semua itu. Tapi kita mau menyeret orang, ya tokoh publik yang juga menarasikan Indonesia gelap. Bahkan dua orang tersebut lah langsung kita sebutkan, yaitu Raymond Chin dan juga Ustadz Felix Xiao. Dia dengan terang-terangan buat judul Indonesia gelap di konten YouTube-nya dia. Kita bahas dulu ini. Omongan mereka ini sepertinya memang karena bayaran atau karena inisiatif diri sendiri. Nah, tanpa lama-lama kita bahas nih dia reasonnya. Selamat malam Bapak-Bapak, saya Marcella Santoso. Terima kasih saya diberikan kesempatan untuk membuat video ini. Saya ingin menyampaikan dari hati saya yang paling dalam terkait dengan perkara pasal 21, kasus 5, kasus CPO, dan kasus bulat, bahwa saya menyadari di dalam proses penanganan perkara ini terdapat postingan yang sebenarnya sama sekali tidak terkait dengan perkara yang ditangani. Antara lain terkait dengan isu kehidupan pribadi Bapak Jaksa Agung, isu Pak Pajapitsus, isu Bapak Dirdik, dan bahkan terdapat juga isu pemerintahan Bapak Presiden Prabowo seperti petisi RUU TNI dan juga Indonesia Gelap. Bahwa saya sangat menyesali dan sangat menyadari bahwa apapun dan bagaimanapun ceritanya, baik itu kelalaian saya tidak mengecek ulang isi konten, ataupun kelalaian dan luputnya saya mengecek dan meneliti kembali dan fokus terhadap apa yang disampaikan, saya menyadari bahwa konten-konten tersebut memberikan rasa sakit bagi pihak-pihak yang terkait dan terdampak. Untuk itu dari hati yang paling dalam saya sampaikan penyesalan, dan saya meminta maaf kepada bapak-bapak dan mungkin pihak lain yang terkait dan terdampak, bahwa saya sejujurnya tidak pernah merasa ada ketidaksukaan atau kebencian secara pribadi, baik dengan institusi ataupun dengan pemerintahan ataupun dengan personal. Karena di dalam chat saya dan sudah dimasukkan ke dalam PAP, salah satunya terdapat percakapan yang saya antara saya dan rekan saya sampaikan bahwa ada baiknya juga APH ini seperti Bapak Febri. Dan sebenarnya pendapat pribadi saya juga salut dengan warna penegakan hukum dan semangat penegakan hukum yang begitu tinggi di dalam institusi ini. Itulah pendapat pribadi saya, sehingga saya tidak pernah ada kebencian pribadi dengan institusi ini ataupun pemerintah. Udah gedek, makin lama dengernya makin gedek. Gedek itu gila ini kalau nggak ditangkap, apakah dia akan mau minta maaf seperti ini? Menurut saya enggak. Ini hanya rencana dia untuk supaya seolah-olah mengaku semakin diringankan. Kalau nggak ketangkap, emang dia mau mengaku? Nggak akan. Ini wanita iblis nih, udah iblis banget ini. Ini melebihi karakternya Seth Dido ini. Setelah kemarin kita tonton Seth Dido, ini gila ini. Ih Tuhan, dia nggak tahu dampaknya kemarin itu seperti apa. Makanya Prabowo bingung kan? Lah, RUU TNI aja yang dinarasikan, termasuk Mata Najwa, yang dinarasikan sedemikian parah, nggak ada kok tentang hal apa yang dikatakan, apa yang dituduhkan, misalnya bahwa TNI akan menguasai banyak tempat di pemerintahan Pak Prabowo. Enggak kok, draftnya pun enggak kok. Tapi di framing sedemikian rupa. Nah, sekarang kita bahas Indonesia gelap. Dua orang ini juga wajib diseret
Kau juga harus bertanggung jawab dengan ucapanmu. Ya, Ustadz Felix Xiao dan Raymond Chin. Ini dia. Tapi ada satu data yang menarik banget nih. Ini kan berhubungan kita tinggal di Indonesia. Oke. Survei kepuasan untuk Bapak Prabowo dan Bapak Gibran itu 80%. Tinggi banget. Ya, Kok bisa? itu kan diomongin terus sama mereka. Oh iya, Kan tapi berarti di zaman Jokowi kan juga banyak kan, tinggi kan? iya benar. Bahkan terakhir kali berapa? 86%. Berarti ya? harusnya kita nggak usah kabur dong kalau setinggi itu ya. Iya, makanya harusnya hashtagnya bukan kabur aja dulu. Apa tuh? Misuh aja dulu. Ketawa-ketawa orang penerima uang suap itu kayak, oh ya senyum aja dulu Tuhan. Yang satunya Ustadz, yang satunya kacungnya si Timothy Ronald. Kita sebut aja ya. Ini tuh this is a very real thing. Menurut Oke. gua kabur aja dulu. Karena kan dibanding survei itu ada survei independen. Oke. Yang mayoritas secara kualitatif bilang mereka tuh happy Ya. sama Indonesia. Dan gue pun consider Oke. buat kabur. Tapi bukan gara-gara gue nggak bisa cari opportunity. Iya. Gara-gara terlalu vokal dan sering diancam. Oke, lu berapa kali diancam? Ini penjara pernah. Penjara pernah. Dikirimin orang pernah. Orang apain tuh? Dikirim pokoknya kamu jangan hati-hati nanti ada yang ketok pintu kamu. Oh, tapi belum dilamar Belum, jadi belum. staf sus kan? Oh, berarti ini pengalaman sendiri Itu nih. terakhir kayaknya Nah, tuh. kalau staf sus nggak bisa kabur berarti. Lah iya makanya, lu harus dipegang. Tapi fenomena kabur Kenapa? Kau juga pengen kabur juga, Felix Xiao? Iya. Pengen juga kabur kau. Coba di Indonesia yang bisa terima kau, biar tahu kau. Dengan narasi mualafmu, baru dengan narasi HTI-mu. Coba di Indonesia, kau mau kabur di mana kau? Coba aku tanya dulu sama kau. Coba ada beberapa rakyat atau warga Indonesia yang gampang dibodoh-bodohin dengan narasi yang selama ini. Coba kau kemana? Ke Malaysia? Ke mana lagi? Mau ke Singapura? Dengan narasi kau, aku mualaf. Aku dulu ada gini-gini. Aku HTI. Aku mau mendirikan kelapa. Dibasmi kau langsung kau ditembak di tempat kau. Sok-sok menarasikan kabur aja dulu. Kabur aja dulu itu adalah bagian dari Indonesia gelap, guys. Jadi jangan terlalu bingung ya. Kita kembali flashback lagi. Nah, si Raymond Chin ini udahlah. Hei, Raymond Chin. Kenapa pengen kabur? Karena awal karirmu kan sama-sama Timothy Ronald ya kan? Ternyata dia melesat. Nah, kau gitu-gitu aja. Buat video di YouTube. Ya lah, kita sama-sama YouTuber ternyata. Awalmu gembor-gembor. Kenapa? Makin tertinggal jauh sama Timothy Ronald? Atau karena memang segitu kualitasmu, makanya kembali dia mau framing. Coba cek si Raymond Chin, dia mulai beralih tentang agama. Bahwa saya sebenarnya agama Muslim, baru diceritalah tentang kehidupan spiritualnya dia. Karena sudah kehilangan engagement itu, atau pengen supaya engagementnya dia dilirik oleh kaum-kaum HTI, kaum-kaum FPI. Indonesia gelap. Oke, kita dengarkan lagi guys. kabur aja dulu nih. Awalnya gua Hmm? sedikit berpegang teguh sama Bapak Menteri bilang nggak Oke. nasionalis. Awalnya. Ya. Tapi makin kesini, makin lihat Indonesia. Nah ini pengen tahu dari yang Ya. Yang Ustadz sudah Felix. biasa kabur ya? udah biasa, Oke. udah biasa harusnya kabur nih. Tapi Oke. kenapa tetap di Indonesia? Oke, aku kasih tau dulu ya. Lu tau nggak sih sindrom orang sering pergi ke luar negeri? Hmm. Sindrom orang yang sering ke luar negeri, biasanya pas balik, kayak aku, misu. Maka aku bilang misu dulu aja. Karena kenapa? Karena contoh ya, misalnya ya, aku sering pergi ke Turki. Turki itu bukan negara bagus loh, bukan negara berkembang banget loh. Misalnya kayak apa ya, kayak misalnya Amerika, iya. atau misalnya kayak Eropa dan segala macam. Dia kan nggak sampai seberkembang itu kan ya. Turki kan baru-baru aja berkembang. Tapi kalau kita lihat, contoh ya, yang kita rasakan sehari-hari, kita nggak usah bicara tentang idealitas lah. Kita sehari-hari jalan. Jalan di sana kalau sudah nggak Istanbul ya memang kota termasuk termacet di dunia. Benar. Ketika keluar dari Istanbul, itu benar-benar jalan enak banget. Benar-benar yang namanya truk sebelah kiri. Dan nggak ada yang loadnya banyak. Mereka jalan aja. Terus kemudian apalagi yang kita lihat misalnya, kayak penataan pedestrian. Itu kan yang nyata-nyata kita hadapin setiap hari ya. Itu aja kadang-kadang kita pulang, kok nggak kayak di situ sih? Kok nggak kayak di situ sih? Lu kebayang nggak sih? Lu pergi ke Jepang, lu pulang ke Indonesia misunya kayak apa? Makin pengen kabur dong. Iya kan? Lu pergi ke Eropa, lu misunya kayak apa? Nah, Dan yang paling parah adalah menurutku adalah itu sekedar daily life activities yang kita rasain. Tapi ada satu lagi yang lebih penting, keadilan. Itu yang sebenarnya orang mau nggak mau dia akan kabur juga. kan 80% kepuasannya. Nah, kepuasan itu
adalah data. Tapi yang sehari-hari dilihat oleh orang, itu kan netizen di sosial media itu awalnya ingat nggak? Lu kan yang terkenal tuh, Garuda Biru. Iya. Iya kan? Lu termasuk kan? Termasuk. Udah sampai dibilang rezim, sampai dibilang mesin propaganda lah apalah. Nah, di saat itu lu tahu, Jokowi ngadain semacam kayak popularity test. Dan dapatnya di atas 80 kalau nggak salah. Iya kan? Coba deh cek datanya. Artinya emang benar kemudian kejadian seperti itu. Ya aku nggak tahu lah, tapi faktanya ada orang yang protes. Artinya gini, masalah keadilan ini menurutku adalah isu yang paling parah. Contoh ya, 261 triliun merugikan negara. Dihukum cuma berapa? 6 tahun kalau nggak salah ya? Udah naik 20 tahun ya. naik 20 Dan tahun. kita nggak tahu ya seperti apa ya. Iya. Tapi ada nenek-nenek yang nyuri 6 batang kayu itu yang dihukumnya berapa? 5 tahun ya? Atau 6 tahun, aku nggak tahu. Nah, maka keadilan itu yang membuat orang kemudian nggak merasa percaya. Benar. Apalagi, Nah, ini bagian dari seolah-olah narasi mereka itu benar ya. Ada koruptor yang dihukum 6,5 tahun, tapi ada nenek-nenek yang hanya kasusnya ringan dihukum hampir mirip, gak jauh beda dengan koruptor. Memang benar, tapi mereka lupa bahwa ucapan mereka ini di momen itu dengan omongan seperti itu akan cenderung makin memprovokasi. Makanya lewat video ini aku minta kepada kalian berdua ya, Ustadz Felix Xiao sama Raymond Chin, atas judul kalian Indonesia Gelap, sementara udah ada orang yang ditangkap dan dia mengaku dia adalah buzzer untuk semakin membesarkan hashtag Indonesia Gelap dan kabur aja dulu. Apa tanggung jawab kalian atas video ini? Apa tanggung jawab kalian? Sementara kalian berdua masih di Indonesia saja. Lihat video ini, intinya video ini adalah mereka seolah-olah mengatakan Indonesia nggak baik-baik saja. Yang mau kabur silahkan. Sementara mereka masih mencari uang di Indonesia. Dua orang ini mau keluar negeri, udah pasti jadi babu. Udah pasti jadi babu. Apalagi si Felix Xiao ini. Ya elah, mulut doang ini. Kalau Raymond Chin oke lah, kita masih bisa berdebat lah dengan kemampuannya dia. Tapi ini ya elah, Ustadz HTIP ini loh. Makanya aku tantang dulu kau, Felix Xiao. Kau dulu kabur. Buktikan bahwa kau tuh eksis luar negeri sana. Baru kau ngomong seperti ini. Orang-orang seperti ini juga aja diseret nih. Cek rekening dia berapa ini. Rekeningnya ya. Kalau perlu harta kekayaannya. Dicek semua harta kekayaannya. Kita udah muak banget orang berlindung dengan kata Ustadz. Nanti dia tiba-tiba ngomong tentang seolah-olah benar. Padahal tujuan utamanya bukan itu sebenarnya. Agar khilafah berdiri, Pancasila diruntuhkan. Ini Felix Xiao nih. Makanya aku nek banget ketika dia buat acara apapun lah. Ya, entah acara apapun. Ya. Si paling tahu, si paling sok cerdas. Semua dibungkus dengan sok ilmu pengetahuan. Padahal tujuan utamanya bukan itu. Bukan mencerdaskan, bukan dan bla bla bla. Ya, mualaf itu lebih lagi memperdalam ilmu agama gitu. Saya nggak menyalahkan dia mualaf, tapi ketika dia memanfaatkan mualafnya dia untuk tujuan pribadinya, itu yang saya perangi. Ya, makanya si Richard Lee juga saya perangi. Sempat saya perangi waktu itu. Supaya apa? Supaya saya harap ya ke depannya ini ya, orang-orang yang setelah ditangkapnya Marcella tersebut, ya, orang-orang seperti berdua ini akan tampil ke publik dan mempertanggungjawabkan omongan dia. Dan saya akan terus, kalau bisa saya akan tag nanti namanya dia di YouTube saya. Tag Raymond Chin, @Ustadz Felix Xiao. Thank you guys. Bye-bye.